Bisa ki. Siapa iki lek? Lukman Herdi. Itu punya saya, Mbak Asna. Oke, silakan untuk segera join teman-temannya. Kelompok 1 udah siap anggotanya? Kelompok 1? Udah hadir belum? Kelompok 1? Bisa mendengar suara saya? Bisa dengar suara saya enggak, teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, yang kelompok 1 sudah hadir belum? Oke, kita mulai aja ya. Sambil menunggu teman-temannya join ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke. Ya, pagi ini mari kita buka perkuliahan hari Kamis tanggal 14 ya dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dengan membaca basmalah. Ya, dengan membaca basmalah semoga perkuliahan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oke. Saya ingatkan untuk presensi di kelas teman-teman silakan untuk presensi. Kemudian hari ini mohon maaf ya, kemarin saya belum mencantumkan di kelas ya, tetapi ketika saya konfirmasi teman-teman sudah langsung siap ya, sudah siap dengan tugas kelompoknya. Hari ini saya buatkan linknya ya, link untuk tugas. Nanti setelah saya buat, saya konfirmasi ke teman-teman, silakan PPT-nya saja yang dikumpulkan dan itu perwakilan kelompoknya ya. Ada 6 kelompok, berarti nanti ada 6 PPT yang dikumpulkan. Paham ya? Oke. Nah, hari ini kita akan presentasi urut ya dari kelompok 1 sampai ke kelompok 6. Mulai dari kalau tidak salah adalah integrasi interdisipliner ya, sampai ke pembelajaran tematik kelas 1 dan kelas 4. Ya. Saya ulangi lagi untuk kelompok 1, anggotanya siapa saja? Apakah sudah siap? Silakan perwakilannya bersuara. Kelompok 1 siapa? Ada apa tidak nih kelompok 1? Ada, Bu. Ada ya. Oke, Mbak Fathul Janah. Ya, Mbak Fathul, silakan dikondisikan dengan beberapa temannya yang mau share PPT siapa. Silakan dimulai dari sekarang, tidak apa-apa. Untuk yang kelompok 2, siapa kelompok 2? Anggotanya salah satu? Hai, hai. Kelompok 2, ayo. Bu. Oke, sudah ada ya. Oke, nanti setelah kelompok 1 selesai, kelompok 2 langsung menyusul. Begitu juga dengan kelompok 3, 4, 5, dan 6. Ya, kelompok 1 sudah siap, Mbak Fathul? Tadi ya, kalau tidak salah ya. Kalau sudah siap, saya serahkan ke kelompok 1, masing-masing kelompok saya beri waktu maksimal 20 menit. Silakan nanti teman-teman tidak hanya sekadar mendengarkan, tetapi juga
mau bertanya ya, silakan nanti cantumkan pertanyaannya untuk kelompok yang sedang presentasi. Oke, kelompok 1 siap, saya serahkan ke kelompok 1. Silakan. Baik, terima kasih Bu Suci. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 1 Mbak Suci suaranya Mbak. Itu posisi off ya. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang integrasi interdisipliner. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suci Rahmawati, NIM 70. Kemudian ada teman-teman dari kelompok 1, yaitu yang pertama ada Mbak Asna Fatuljanah, NIM 43. Yang kedua Mbak Aki Filmia, NIM 49. Dan yang ketiga Mbak Divani Artawijayanti, NIM 51. Yang keempat Mbak Afnan Nur Hanifah, NIM 56. Yang kelima Mbak Laina Tusifa, NIM 58. Dan yang keenam Mbak Roihatun Henia, NIM 71. Nah, selanjutnya materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Asna Fatuljanah. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian interdisiplin. Interdisiplin yaitu upaya mengintegrasikan berbagai sudut pandang untuk memecahkan masalah tertentu. Interdisipliner adalah interaksi intensif antar satu atau lebih disiplin, baik yang langsung berhubungan maupun tidak, melalui program-program pengajaran dan penelitian dengan tujuan melakukan integrasi konsep, metode, dan analisis. Selanjutnya, yakni manfaat pembelajaran integrasi indisipliner. Yang pertama, manfaat bagi peserta didik. Yang pertama, menghemat waktu dalam mempelajari konsep yang kompleks atau sulit, serta hemat waktu dalam menuntaskan tugas-tugas yang diberikan. Yang kedua, mengembangkan 3 ranah sasaran pendidikan, yaitu kognitif, psikomotorik, serta afektif. Yang ketiga, menemukan hubungan antara konsep satu dengan lainnya hingga meningkatkan pemahaman. Yang keempat, mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi. Yang kelima, mengembangkan wawasan berpikir serta holistik dan luas. Adapun juga manfaat pembelajaran interdisipliner bagi pendidik. Yang pertama, menghemat waktu dalam mengajarkan konsep yang kompleks, mengembangkan serta meningkatkan ranah positif serta keterampilan sosial, kolaborasi. Yang ketiga, tema atau pokok pikiran yang menjadi penghubung antar mata pelajaran dapat dijadikan secara logis dan alami. Yang keempat, memberdayakan keterampilan
memberdayakan keterampilan mengajar, dan yang terakhir membantu siswa melihat masalah, situasi, dan topik dari berbagai perspektif. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran interdisipliner. Yang pertama, holistik, yaitu tema yang menjadi alat pemersatu materi yang beragam dari beberapa materi pelajaran dikaji dari berbagai situasi, aspek, dan perspektif. Yang kedua, bermakna aktif, yaitu tema yang dikaji dari berbagai sisi dan perspektif akan membentuk jalinan konsep yang saling berhubungan atau skemata. Yang ketiga, otentik, bermakna pengetahuan atau konsep atau hasil belajar yang diperoleh siswa dalam pembelajaran terpadu ditemukan oleh siswa sendiri, karena ia melibatkan dirinya secara langsung dalam proses pembelajaran serta mencarinya sendiri. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Afna. Selanjutnya yaitu pengorganisasian kurikulum. Pengorganisasian kurikulum merupakan perpaduan antara dua kurikulum atau lebih, sedemikian hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan dalam aplikasi pada kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat menggairahkan proses pembelajaran serta pembelajaran menjadi lebih bermakna, karena senantiasa mengaitkan dengan kegiatan praktis sehari-hari sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Layin. Baik, selanjutnya yaitu tentang hubungan antar pembelajaran. Yang pertama yaitu separated subject curriculum. Tipe ini dikelompokkan pada mata pelajaran yang sempit, di mana antar mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya menjadi terpisah-pisah. Terlepas dan tidak mempunyai kaitan sama sekali, sehingga banyak jenis mata pembelajaran menjadi sempit ruang lingkupnya. Yang kedua yaitu korelatif kurikulum. Korelatif kurikulum adalah bentuk kurikulum yang menunjukkan adanya suatu hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, tetapi tetap memperhatikan karakteristik setiap mata pelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu integrated kurikulum. Dalam integrated kurikulum, pelajaran dipusatkan pada suatu masalah atau topik tertentu. Misalnya suatu masalah di mana semua mata pelajaran dirancang dengan mengacu pada topik tertentu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Royahatul Hania. Selanjutnya model konsep pembelajaran tematik. Konsep model pembelajaran tematik yang dipelajari di Indonesia adalah konsep pembelajaran terpadu yang dikembangkan oleh Fogarty. Model pembelajaran terpadu yang dikembangkan oleh Fogarty ini berawal dari konsep pendekatan interdisipliner yang dikembangkan oleh Jacob. Pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Jadi di dalam satu tema itu memuat beberapa mata pelajaran. Selanjutnya model pembelajaran interdisipliner menurut Fogarty. Yang pertama ada model hubungan atau terkait. Connected model. Nah, pada model pembelajaran ini, ciri utamanya adalah adanya upaya untuk menghubungkan beberapa materi ke dalam satu disiplin ilmu. Keunggulannya, model ini merupakan peserta didik memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang sebuah konsep, sehingga transfer pengetahuan lebih mudah dilakukan karena konsep pokok dikembangkan secara terus-menerus. Yang kedua, ada model jaringan laba-laba atau webbed model. Model pembelajaran ini diawali dengan pemilihan tema. Nah, setelah tema ditentukan, dilanjutkan dengan pemilihan subtema yang telah ditentukan. Keunggulan model pembelajaran ini bagi peserta didik dapat memperoleh pandangan secara utuh tentang kegiatan dari ilmu yang berbeda-beda. Selanjutnya yang ketiga ada model terpadu atau integrated model.
Model pembelajaran ini menggunakan pendekatan antar mata pelajaran yang dipadukan. Nah, beberapa mata pelajaran dari konsep, sikap, dan keterampilan yang tumpang tindih dipadukan menjadi satu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemateri. Yang selanjutnya yaitu sesi saran dan tambahan. Silakan jika teman-teman ada yang mau memberikan saran atau tambahan, saya persilakan. Silakan untuk teman-teman mengomentari, memberikan masukan boleh, atau ada yang belum paham, jangan malu untuk bertanya ya. Mungkin masih belum paham mengenai konsep dari interdisipliner itu, bisa kalian tanyakan supaya lebih memahami. Oke, silakan bertanya atau mengomentari. Silakan. Silakan teman-teman, jika mau bertanya. Ya, silakan. Tidak ada yang bertanya. Nanti saya gantian yang tanya loh ya. Izin bertanya, Bu. Oh iya, ada. Silakan ke moderator ya, Mbak Siti ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Siti Durajun Nafiro, NIM 59. Di situ kan dijelaskan ada manfaat pembelajaran interdisipliner bagi pendidik juga. Nah, selain manfaat, apakah ada kendala dari pembelajaran itu bagi pendidik? Terima kasih. Oke, jadi tadi menyebutkan ada manfaat ya untuk guru. Nah, pertanyaan dari Mbak Siti, adakah ya semacam hambatannya ya dari guru mengenai pembelajaran interdisipliner? Silakan berpikir dulu, baru kemudian silakan untuk menjawabnya. Yang menjawab tidak harus satu orang, boleh teman lain dalam satu kelompok itu membantu. Kalau mengacu kepada manfaat, mungkin ya mau menjawab Mbak Suci, silakan. Silakan teman-teman yang lain yang mau bertanya. Jadi ditampung dulu ya Mbak pertanyaannya. Betul? Iya, Bu. Sambil menunggu yang lain. Oke, silakan. Ya, yang mau bertanya. Oke, sambil nunggu yang lain bertanya, silakan untuk dijawab dulu Mbak. Baik, sambil nunggu yang bertanya lagi, silakan untuk pemateri bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Nafi.
Ayo, jangan lama-lama, Mbak. Ya, silakan ayo. Jika tidak menemukan hambatan ya disampaikan aja, Mbak. Kalau menurut kelompok ini tidak ada, jangan tidak ada, diada-adakan. Kan gitu sih. Kita realistis saja. Kalau melihat kemanfaatnya itu lebih banyak manfaatnya itu seperti apa, kira-kira ada celah enggak untuk hambatan pembelajaran interdisipliner bagi guru. Itu. Menurut kelompok kalian, silakan. Izin menjawab ya, Bu. Ya. Baik, saya Tiffany Artalizianti, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nafi. Nah, menurut kelompok kami atau menurut saya sendiri, pembelajaran interdisipliner itu salah satu upaya untuk mengintegrasi berbagai sudut pandang masalah untuk memecahkan masalah. Jadi pembelajaran ini tuh sebenarnya itu untuk memecahkan masalah gitu loh. Yang tadinya pembelajaran yang buang-buang waktu, jadi dengan adanya pembelajaran interdisipliner, salah satu manfaatnya bagi pendidik kan untuk menghemat waktu dalam mengajarkan konsep yang sulit. Jadi seperti itu. Jadi untuk kemungkinan kesulitan saya belum menemukan ya Mbak. Untuk itu banyak manfaatnya dalam pembelajarannya. Pembelajaran interdisipliner ini itu membantu pembelajaran yang mungkin membuang banyak waktu, terus juga dapat mengembangkan serta meningkatkan ranah kognitif serta keterampilan sosial atau kolaborasi. Seperti itu, Mbak. Selain itu juga membantu siswa melihat masalah, situasi, dan topik dari berbagai perspektif. Itu menurut saya sendiri. Bagaimana, Mbak? Oh, gitu ya, Mbak. Jadi lebih banyak manfaatnya daripada kendalanya gitu. Iya, Mbak. Soalnya ini kan pengertiannya saja upaya mengintegrasi berbagai sudut pandang untuk memecahkan masalah tertentu. Ya, terima kasih, Mbak, atas jawabannya. Ya, Mbak. Moderator? Mungkin teman-teman yang lain atau anggota bisa membantu. Silakan dari teman-teman jika mau menambahi dari jawaban Mbak Tiffany atau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Bagaimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jika tidak, kita bisa lanjut ke kelompok 2. Nampaknya sudah tidak ada, Mbak Suci. Silakan ditutup dulu. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 1, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil kelompok 2 untuk mempersiapkan presentasi, saya mau menyimpulkan dulu ya untuk pembelajaran interdisipliner ini. Dari nama saja ya, interdisipliner berarti ini dalam satu disiplin ilmu ya. Ini maksudnya bagaimana? Dalam satu disiplin ilmu, kita ambil ya bahasa Indonesia ya, misalnya ya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu ada beberapa standar kompetensi, ada kompetensi dasar. Nah, maksudnya bagaimana dalam satu disiplin ilmu ini pengintegrasiannya atau penggabungannya? Kita lihat pada KD misalnya atau SK ya. Kita lihat ke SK, misalnya SK kedua. Nah, 2 itu biasanya kan ada rentetannya ya, ada 2.1, 2.3. Misalnya dalam standar kompetensi itu membahas mengenai
pembelajaran puisi misalnya, ya kan. Nah, di SK yang berikutnya, standar kompetensi yang berikutnya, mungkin standar kompetensi yang keempat itu juga ada pembahasan ke puisi, tapi lebih ke praktik penulisan atau praktik membuat puisi. Nah, ini kan ada dua hal yang hampir sama ya, hampir mirip ya, yang satu teorinya, yang satu itu adalah praktiknya. Nah, berarti bagaimana caranya? Ini tadi yang dijelaskan oleh Mbak kelompok 1 ya. Istilahnya itu kayak kita menghemat waktu. Ya, kalau bisa dijelaskan, kalau kita bisa menggabungkannya, kita gabungkan supaya lebih hemat ke waktunya. Pembelajarannya pun jauh lebih efektif. Kita tidak mengulang-ulang, tapi langsung setelah diberikan teorinya, langsung nanti kita nyebrang ke SK berikutnya, KD berapa itu ke penulisan puisinya. Jadi itu yang dimaksud dengan integrasi interdisipliner. Dari satu disiplin ilmu, di dalamnya itu ada yang saling terkait, kita gabungkan, kita integrasikan dalam satu pokok pembahasan. Maksudnya semacam itu. Kalau dari pemaparan dari kelompok 1 ini ketika menjelaskannya. Sudah ada gambaran ya untuk yang integrasi interdisipliner ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 3 silakan nanti siap-siap. Begitu kelompok 2 selesai, kalian sudah siap untuk share PPT-nya. Saya serahkan kepada kelompok 2. Oke, baik Bu Siti, terima kasih atas waktunya. Ini saya share screen ya, Bu. Ya, silakan. Oke, sudah terlihat? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya dari kelompok 2. Izin memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan nama saya Darul Anam sebagai moderator. Dan rekan-rekan saya, pemateri-pemateri juga. Yang pertama bernama Laila Nur Saadah, Dairatul Nahar, Salman Nuriana, Yusri Alusiana, Fadiatul Fitri Aulia. Oke. Sebelum kita memasuki ke materi, saya akan menjelaskan sedikit ya pengantar lah istilahnya. Nah, pada abad 21 ini perlu adanya pembaharuan suatu ilmu disiplin. Ya. Pendekatan ilmu disiplin tersebut bertujuan untuk bagaimana sih kita memecahkan suatu masalah, dan kalau multidisipliner sendiri itu memadukan suatu rancangan ilmu yang nantinya dibuat perumusan masalah dan kita carikan solusi dalam satu hasil gitu dalam pemecahan masalah. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin dijelaskan oleh Mbak Laila. Monggo. Baiklah, yang pertama yaitu apa sih arti dari kata integrasi itu? Nah, integrasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu integrate, yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makna integrasi sendiri yaitu pembaruan sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Selanjutnya yaitu karakteristik integrasi. Pembelajaran pada implementasi integrasi keilmuan mengacu pada Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pembelajaran memiliki karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, konseptual, tematik, afektif, kolaboratif, dan berpusat pada siswa, serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran daring dengan pola adjunction learning, blended learning, dan full learning. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fadilatul.
Silakan yang dipanggil tadi. Mbak Fadilatul. Mbak Fadilah, kamu di mana, Mbak? Oke, kalau tidak ada, digeser saja, Khairul. Ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Salma. Selanjutnya, integrasi multidisipliner. Integrasi multidisipliner merupakan suatu pendekatan yang diterapkan dalam penelitian yang melibatkan beberapa disiplin ilmu yang dikaitkan dengan jangkauan model dan batasan lain yang ditentukan dalam analisis. Multidisipliner menyarankan bahwa sejumlah ilmu, lebih dari 2 ilmu yang berbeda digunakan untuk menganalisis masalah yang sama. Sebagai disiplin baru, multidisipliner menampilkan 2 model penelitian, yaitu multidisipliner murni yang setiap ilmu yang dipakai masih berpedoman pada teori dan metodenya masing-masing. Dan ada multidisipliner terapan yang salah satu ilmu menduduki posisi dominan. Pengembangan kajian multidisipliner perspektif integratif, interaktif, interkonektif, saling berhubungan, berupaya membangun kerjasama antara ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri agar tercipta pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan dengan masalah yang sedang dicarikan solusi, atau dapat disimpulkan, yaitu penggabungan beberapa disiplin untuk bersama-sama mengatasi masalah tertentu. Selanjutnya disampaikan oleh Mbak Yusria. Mbak Yusria. Oke, next saja. Halo, oh ada. Mbak Yusria. Selanjutnya adalah integrasi multidisipliner. Kajian multidisipliner berupaya membangun kerjasama antara ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri agar tercipta pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandangan banyak ilmu yang relevan dengan masalah yang sedang dicarikan solusi, atau dapat disimpulkan, yaitu penggabungan beberapa disiplin untuk bersama-sama mengatasi masalah tertentu. Bisa diambil contoh, semisal ada penelitian yang berjudul Strategi Pembelajaran Sosiolinguistik berbasis kurikulum keislaman dalam meningkatkan keterampilan berbahasa Arab di SD atau MI. Dalam judul penelitian tersebut menggambarkan ada beberapa penerapan ilmu yang dijadikan bahan penelitian yang mendasari adanya integrasi multidisipliner, yaitu berbasis kurikulum keislaman dan dihubungkan dengan strategi pembelajaran yang mempengaruhi daya kognitif dan psikomotorik anak. Kajian perpustakaan yang dijadikan bahan rujukan yang selama ini seringkali berkutat pada hal-hal yang teknis menjadi lebih humanis dan bermanfaat untuk kemajuan peradaban. Apalagi sekarang di zaman modern banyak hadirnya perpustakaan. Nah, dari penjabaran di atas bisa ditarik kesimpulan, yaitu bahwasanya integrasi multidisipliner ini merupakan pendekatan di mana memiliki karakteristik integratif, interkonektif atau yang saling berhubungan, serta integrasi multidisipliner ini menjadi salah satu metode penelitian di mana menggabungkan beberapa disiplin ilmu
yang nantinya dijadikan suatu solusi dalam pemecahan suatu studi kasus. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Itu tadi penjabaran dari kelompok 2. Nah, untuk selanjutnya, kita memasuki ke sesi saran dan tanggapan. Yang mau memberi saran atau tanggapan bisa mengutarakan tanggapannya ya. Jangan lupa nama dan NIM. Monggo. Ini face-nya Mbak Suci Rahmawati kok berubah ya? Berubah lebih cabi ya tadi. Asik makan ya Mbak. Oke ya. Oke, kembali ke kelompok 2. Silakan ya mau kelompok 2 membatasi ya hanya ke saran dan tanggapan. Kalian tidak boleh bertanya ini ya berarti. Ya. Gitu Nam, Setelah nggak ini. boleh. Oh setelah ini. Setelah Oke. ini. Ya, Setelah silakan. ini ya. Bila Ya, dirasa silakan. tidak ada tanggapan, nanti langsung kita menuju ke pertanyaan gitu. Iya, bagus. Ya, silakan. Monggo. Waduh, Oke, ini kalau yang dirasa tidak ada ya, langsung saja ke pertanyaan kayaknya. Ya, silakan boleh. Iya. Monggo. Siapa yang mau bertanya bisa menyebutkan nama dan NIM-nya ya. Silakan bertanya, mumpung bertanya itu belum dilarang. Nanti kalau udah UTS tidak boleh bertanya loh ya. Silakan. Mas Hairul, mungkin untuk menghidupkan suasana, kamu bisa melempar pertanyaan kepada peserta secara acak berkaitan dengan apa yang kamu sebutkan. Kita pengen tahu juga apakah mereka menyimak, memahami ataukah tidak. Boleh seperti itu, Mas Anam. Oke. Oke, begitu deh. Ya. Bebas nunjuknya. Mungkin Mbak ya. Banyak kok, silakan pilih. Ini acak ya, Bu? Acak. Menurut Mbak Vera. Nah, Vera, siap Ver. Ya. Menurut Vera. Iya, Mas Anam. Apa sih esensi yang dapat kita terima dalam mempelajari. Gimana Mas Anam, bisa diulangi nggak? Ini suaranya putus-putus, soalnya ini sinyal di rumah saya nih nggak baik. Oke. Ya jahat sinyalnya jahat ya. Nggak baik berarti jahat. Oke, saya ulangi ya, Mbak. Apa esensi yang dapat kita terima ya dalam mempelajari integrasi multidisipliner? Begitu ya. Monggo. Ini sifatnya interaktif ya, apa siapa tadi, saja yang boleh. apa salahnya apa? Apa? Gimana Mbak Vera? Apa titik-titik tadi terus esensi dari integrasi ya. Makanya sejak apa tadi kata-kata Mas? Vera bisa dengar suara saya? Mbak Vera? Vera bisa mendengar suara saya? Vera. Tanya di
Gimana? Ya. Ya, ini saya tulis aja. Di kolom chat gitu Iya, Mas, aja. aja, Mas. Putus tuh soalnya. Ya. Oke, sambil Mas Anam nulis pertanyaan di kolom chat kelompok 3, saya wanti-wanti untuk siap-siap ya. Tuh, apa esensi yang dapat kita terima dalam pembelajaran integrasi multidisipliner? Intinya, Mbak, kalau nggak tahu esensi itu inti ya. Inti dari pembelajaran multidisipliner ini menurut Mbak Vera itu apa? Silakan dijelaskan. Yang lain juga boleh menanggapi kok, Bu. Itu interaktif aja biar ramai. Intinya apa? Cuma itu pertanyaannya. Hakikatnya ya. Karena ini berupa pendapat, maka tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Ya, ya silakan. Gimana Mbak? Loh ini, bocah hilang poh. Telat kayaknya Bu, sinyal Hilang. mungkin. Hilang ya. Aduh, ya sudah wes ya. Teman-teman ya cari posisi yang ini ya sinyalnya oke biar tidak tersendat ya, keluar rumah atau bagaimana caranya ya. Nah sekarang sambil menunggu tadi masuk kembali teman kita, saya lempar pertanyaan ya Hairul ya. Saya coba lempar pertanyaannya yang ke langsung disinggah ke ya. Hoirunisa, Mbak Hoirunisa, ya. Menurut kamu Mbak, inti dari pembelajaran multidisipliner itu apa, Mbak? Sebentar ya, Bu. Ya, nggak usah googling lah kali Mbak, udah dijelaskan. Saya buka PPT-nya dulu, Bu. Oh, buka PPT-nya. Kalian sekelompok? Enggak kan? Mbak Nisa? Enggak, Bu, saya kelompok 5. Aduh. Simpulkan dengan bahasa sendiri ya. Jadi tidak membaca. Kalau membaca semua orang bisa, Cahayung. Izin menjawab. Ya, siapa kui? Mbak Vera. Oh, udah balik lagi ya, Fer. Silakan, Fer. Ini pemahaman saya ya, Bu. Tadi integrasi multidisipliner. Karena menurut saya itu Duh, ya Allah. Ya. Gak apa-apa, lidahnya ketok-ketok itu wajar kok. Ya, gimana Mbak? Tadi kan dari Bu. Saya kalian dari Bu. Iya benar. Kali kenambungan dalam tersebut. Oke, suaramu putus-putus bener Mbak. Kayaknya sulit gitu. Ya Allah. Ya udah. Oke ya. Mbak, kamu bisa nulis jawabannya lewat chat aja wes ya. Tulis lewat chat saja ya. Sulit diungkapkan dengan kata-kata ini secara langsung ya. Oke ya kita maklum ya karena memang online ya terkendalanya pasti di sinyal ya, sinyal sebagian besar di sinyalnya. Oke. Ada yang mau mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Anam, esensinya dari pembelajaran ini apa sih? Silakan sebelum kita lanjut ke kelompok 3 ya, Nam ya. Ya, silakan. Monggo. Yang lain, silakan berpendapat, tidak ada yang salah. Jadi kita sering-sering kayak gitu.
kemukakan pendapatnya. Ya, kayaknya jadi makmum semua ini 6 ya. Oke. Ya, sekarang saya simpulkan dulu ya untuk pembelajaran multidisipliner. Kalau dari namanya kita sebenarnya bisa mengira-ngira ya. Ada kata multi ada multi talenta, ya kan? Multi tafsir, multi itu mengandung makna banyak ya, Multi itu banyak ya. Jadi multidisipliner itu intinya adalah banyak disiplin ilmu secara arti. Kalau kita mengupas kata multi dan disipliner itu sendiri digabungkan. Jadi intinya ya ini sesuai dengan pembelajaran kita, tematik integratif. Jadi menggabungkan beberapa ilmu atau bidang menjadi satu. Contohnya nanti pada penjelasan teman kalian di kelompok 5 dan 6 ya, misalnya dalam tema 1, subtema yang kedua misalnya, ternyata di situ kita menemukan multidisipliner. Apa saja? Oh, ada misalnya SBD, ada IPA, kemudian ada olahraga. Nah, itu yang namanya multidisipliner. Jadi menggabungkan beberapa disiplin ilmu yang memiliki beberapa persamaan dalam suatu pembahasan. Ya, itu yang namanya multidisipliner. Jadi dari sini kita bisa membedakan ya antara yang interdisipliner dan multidisipliner. Nah, bagaimana nanti yang dengan transdisipliner? Nah, itu akan dijawab oleh kelompok 3. Namun sebelum kelompok 3 membuka PPT-nya, share PPT, silakan kelompok 2 untuk menutup diskusi di kelompok ini. Silakan. Terima kasih ya atas diskusinya pada kali ini. Saya selaku perwakilan dari kelompok 2 mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Ya, kelompok 3 tadi sudah mulai share ya. Nah, silakan. Oke. Ini kelompok 3 mengenai integrasi transdisipliner. Nah, nanti dari pembahasan ini kita akan mengetahui perbedaan dari inter, multi, dan trans itu seperti apa. Oke, saya serahkan sepenuhnya kepada kelompok 3. Silakan. Baik, terima kasih Bu untuk waktunya. Kelompok 3 mengenai integrasi transdisipliner. Langsung saja kita perkenalan ke kelompok 3. Yang pertama itu anggotanya ada Husnul Geija, Wahyu Trisnawati, Habdar Cahyaning, Nia Mohlisiatus, dan saya sendiri. Untuk langsung saja kita ketahui bersama bagaimana sih integrasi transdisipliner itu, bagaimana sih pengertiannya, bagaimana sih tujuan-tujuannya, dan bagaimana sih contoh-contohnya. Jadi pengertian transdisiplineritas itu merupakan istilah yang digunakan dalam dunia keilmuan sebagai sebuah pendekatan multi perspektif. Jadi ada beberapa sudut pandang itu nantinya. Pendekatan transdisipliner lebih melihat ke sebuah tema bahasa, bukan saja dari perspektif mata pelajaran, tetapi juga menimbang konteks kekinian dan kebutuhan siswa berdasarkan minat dan bakatnya. Jadi dikaitkan dengan konteks kekinian untuk kebutuhan siswa, untuk kebutuhan siswanya. Dengan demikian, disciplinary approach dalam konteks pembelajaran membutuhkan keterampilan dan kreativitas guru yang luar biasa untuk memandang mengajarkan sebuah materi, mata pelajaran berdasarkan tema atau konsep sekaligus keterampilan yang sesuai dengan kehidupan nyata. Jadi guru dituntut untuk luar biasa dalam kreativitasnya untuk mendukung minat dan bakat siswa, untuk mendorong ke nilai-nilai kebaikan siswanya. Untuk tujuannya sendiri, transdisiplineritas bukan untuk membentuk suatu disiplin ilmu, tetapi sebuah pendekatan untuk membangun paradigma pemahaman yang diperlukan untuk memecahkan sebuah problem keilmuan dengan proses lintas disiplin dari berbagai perspektif yang berbeda dalam dinamika peradaban yang berkembang. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Novi Musanade. Silakan Mbak Novi. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi. Yang pertama, dalam menjelaskan asas transdisiplinaritas pendidikan, Hasan mengemukakan
bahwa pendidikan transdisiplin atau transdisipliner tetap berasaskan pada pendidikan disiplin ilmu, tetapi tidak dalam pengertian pendidikan disiplin ilmu yang tradisional. Yang kedua, pendidikan transdisipliner mempunyai pandangan bahwa kepentingan umat manusia ialah kepentingan utama dan bukan kepentingan disiplin ilmu. Disiplin ilmu ini tidak boleh menjadi pembatas kotak cara berpikir, bersikap, dan bertindak seseorang. Disiplin ilmu ini yang diajarkan harus bersifat terbuka, dan kebenaran yang diajarkan selalu berkembang. Yang ketiga, penekanan pada aspek manusia tersebut bukan suatu yang baru dalam pendidikan, tetapi dominasi penguasaan atau scholastic knowledge yang mendominasi kepedulian pada unsur manusia tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mia. Monggo Mbak Mia. Selanjutnya adalah transdisipliner pendidikan, juga yakni makna yang digali dan dikembangkan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia yang berkesinambungan. Oleh karena itu, dengan pendekatan transdisiplinaritas ini, pendidikan dapat menjadi salah satu alternatif memecahkan kebuntuan keilmuan melalui sebuah proses perbaikan dan penyesuaian dengan lintas disiplin ilmu yang dikembangkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Hapsari. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah penggunaan pendekatan transdisiplin dilakukan untuk mencapai sasaran, yaitu yang pertama, ada bagaimana menghadapi aspek-aspek realitas. Yang kedua, bagaimana memahami isu-isu global dan kompleks. Yang ketiga, bagaimana mendorong sinergi antar disiplin. Yang keempat, bagaimana menggalang kerjasama antara ahli dengan berbagai sektor. Selanjutnya, pendekatan transdisiplin yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah global yang bersifat kompleks memiliki beberapa elemen yang penting, yaitu ada 6. Yang pertama, praktis yang bersifat aktif yang melibatkan aktivitas transformasi, integrasi, dan rekonstitutif. Yang kedua, bersifat non-inklusif. Yang ketiga, memerlukan adanya proses refleksi diri. Yang keempat, memiliki dimensi kompleksitas. Yang kelima, bersifat plural dengan memanfaatkan perspektif pengetahuan yang berbeda. Yang keenam, berorientasi ke masa depan atau future oriented. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Wahyu. Silakan Mbak Wahyu. Selanjutnya yaitu suatu kenyataan yang ada dalam dunia pendidikan Indonesia bahwa secara parsial telah memasuki berbagai unsur dalam pendidikan transdisipliner. Adanya kebijakan mengenai kurikulum muatan lokal, kebijakan mengenai KTSP dapat dikatakan sebagai suatu yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan pendidikan transdisipliner di Indonesia. Kebijakan tersebut bersifat otomatik dan perlu dikemas dalam suatu kebijakan transdisipliner yang holistik. Selanjutnya yaitu akan disampaikan Mbak Zuhe. Baik, terima kasih. Berbagai kebijakan yang dapat menjadi penghemat kebijakan pendidikan transdisiplin seperti kebijakan ujian negara atau UN. Sistem penerimaan siswa dan mahasiswa perlu ditinjau kembali. Biaya besar yang telah dikeluarkan bangsa untuk mendanai kegiatan tersebut dapat dialihkan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan bermutu menurut kaidah pendidikan transdisiplin. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan bagaimana sih integrasi transdisipliner itu, bagaimana sih, bagaimana tadi ada upaya-upayanya. Untuk selanjutnya, silakan memasuki sesi tanya jawab atau tanggapan, kritikan, dan masukan bagi kelompok kami. Untuk teman-teman, silakan. Ya, silakan. Sudah diberikan kesempatan untuk menanggapi atau bertanya, silakan. Silakan yuk. Yo, iku lho udah diajak. Ayo, ngono kok. Demeneng kabeh piye ta? Saya izin bertanya. Iya, Mbak Lela, silakan Mbak Lela. Ya, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Lela Nursadah, NIM 46. Saya ingin bertanya, apakah ada kelebihan dan kekurangan dari pendekatan transdisipliner dengan pendekatan interdisipliner dan pendekatan multidisipliner jika diterapkan pada proses pembelajaran? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus sekali. Kita apresiasi untuk Mbak Lela. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lain dari teman-teman yang lainnya. Silakan, boleh. Untuk pertanyaan Mbak Ella, silakan untuk pemateri bisa menjawabnya. Yang lainnya, yuk. Mbak Vera mau bertanya? Teman-teman. Silakan. Kalau belum ada, silakan untuk pemateri untuk menjawabnya terlebih dahulu ya. Sembari menunggu dari pertanyaan yang lainnya. Saya yang bertanya ya sambil nunggu. Oke. Sama dengan kelompok-kelompok sebelumnya ya. Intinya transdisipliner ya. Pendekatan transdisipliner ini dalam pembelajaran tematik integratif ini poinnya itu ke apa ya, Mas? Poin pembelajaran dari transdisipliner ini. Kalau tadi multi kan beberapa disiplin ilmu yang memiliki beberapa kemiripan ya dengan masalah ini, ya kan. Nah, kalau yang transdisipliner ini poinnya ke apa, Mas? Silakan nanti dijawab ya. Ya, siap. Terima kasih untuk pertanyaan. Ya. Saya tidak tanya yang aneh-aneh. Iya, Bu. Baik, sembari menunggu jawaban dari pemateri, saya akan memberi pendapat terkait pertanyaannya di sini ya. Untuk menurut saya itu poin-poin yang ada dalam integrasi transdisipliner itu sesuatu disiplin ilmu baru yang mempunyai proses memahami dan memecahkan masalah kompleks dan mengintegrasikan dengan mentransformasikan dari berbagai sudut pandang. Jadi poin utamanya itu pada sudut pandang yang berbeda, multi perspektif seperti yang ada dalam PPT tadi yang sudah dijelaskan masalah seperti itu. Ya. Terima kasih. Mbak Laila masih dalam proses diskusi dari kelompok kami ya.
Izin bertanya, Mas. Izin bertanya, Mas Rizky. Ya, ini yang bertanya, Rizky. Dipersilakan Dek Rizky ini yang mau tanya. Nggak boleh kayak enam itu nama. Ya, Boleh kayaknya Pak sinyal Nis? ini. Iya Sinyalnya sinyal. lebih Boleh, boleh Iya. Mas Ana. Oh boleh 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 Mas. Silakan. Nyalakan mic-nya loh. Oke, terima kasih Mas Rizky atas waktunya. Ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, pada fokusnya itu ke berbagai arah ya, multi perspektif, ya kan? Nah, pastinya dalam multi perspektif itu kan banyak kendalanya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas Rizky, apa sih Pak kendala-kendala tersebut dalam integrasi integrasi trans ini dalam multi perspektif tersebut itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Anam. Untuk pertanyaannya bisa dicantumkan di kolom chat juga ya untuk teman-teman yang mau menanggapi juga. Oke. Baik ya, untuk pemateri bisa memberikan jawabannya. Cukup 3 saja ya pertanyaannya ya. Ya jangan banyak-banyak ya. Untuk pertanyaan Mbak Laila tadi apa ya? Bisa dicantumkan di kolom chat juga ya. Ini moderator kok nggak nyatet pertanyaannya itu gimana toh Mas Rizky? Itu untuk teman-teman yang mau menanggapi juga. Jadi biar ada teman-teman juga dapat menanggapinya di kolom chat juga. Seperti itu Bu. Oke, tapi kayak teman-temanmu lebih memilih diam saja kok mendengarkan daripada menanggapi Pak Riz. Iya ya enggak apa-apa ya, benar Riz ya. Sambil mengulur waktu ya Riz ya, sambil nyiapin jawaban ya Riz. Aduh, jangan terlalu diulur ya, nanti benangnya putus. Susah itu nanti ya. Ini tahu. Yuk Riz, waktunya loh Riz, nanti kelompok lain enggak kebagian ini. Ya baik Bu. Untuk pertanyaannya Mbak Laila, silakan bisa dijawab. Mbak Pusman VHJ, jawab. Untuk pertanyaannya Mbak Laila berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan itu dari pendekatan transdisipliner dengan pendekatan interdisipliner serta pendekatan multidisipliner itu dalam pendekatan itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi saling memadukan saja untuk bagaimana sih kelebihan ini, kelebihan ini, dan kekurangan dari berbagai pendekatan yang telah kita pelajari. Jadi perlu adanya saling berkolaborasi seperti itu. Untuk tambahannya akan ditambahkan oleh pemateri kami berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan. Untuk pertanyaannya Mas Anam,
terkait kendala integrasi transdisipliner dalam multi perspektif. Berkaitan dengan multi perspektif atau berbicara dengan multi perspektif itu kan banyak atau sudut pandang yang berbeda. Jadi perbedaan sudut pandang itu akan menimbulkan kendala, baik kendala tidak kesesuaian satu sama lain atau yang lainnya itu. Jadi pasti ada kendala terkait itu. Seperti itu masalah. Adanya miskom ya Mas, adanya miskom informasi mungkin. Ya. Gimana pertanyaannya? Yang saya tangkap itu kendala multi perspektif dalam integrasi transdisipliner itu. Enggak. Iya. Tadi kan kendala multi perspektif itu kan berarti adanya perbedaan ya, adanya perbedaan dari masing-masing pandangan ya kan. Nah, itu mungkin kendalanya adanya miskomunikasi antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya begitu. Begitu. Jadi kita harus saling memastikan, saling musyawarah untuk melakukan bagaimana sih pendekatan yang cocok untuk atau yang bisa diterima oleh semua pihak. Untuk penjelasan lebih jelasnya bisa dijelaskan oleh pemateri. Itu tadi hanya sekilas. Ya, Mas Rizky, terima kasih. Ya, pemateri yuk. Mbak Kusna Zaida, Mbak Mia, Mbak Sari, Mbak Wahyu, Mbak Novi. Ya, di absen semua ya. Ini kita sedang berdiskusi itu, bagaimana sih? Atau teman-teman yang mau memberikan pendapat terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah dilemparkan oleh kelompok kami, bisa diutarakan saja ya pendapatnya ya. Atau Bu Cici boleh memberikan pendapatnya. Ini tadi yang aktif menjawab kok Rizky ya, yang anggota lain ini tidak ada yang mau menambahi. Oke. Mungkin saya bisa menambahi dengan jawaban yang lebih detail, Bu. Bentar, ini Mas Anam mau menambahi, Mas Hairul Anam, ya. silakan. Silakan. Jawaban dari Mas Rizky terkait dengan apakah ada kelebihan dan kekurangan itu loh dari Mbak Laila. Berkaitan transdisipliner dengan berkaitan interdisipliner dan berkaitan multidisipliner dalam suatu proses pembelajaran. Nah, itu mungkin kalau kita berbicara kekurangan dan kelebihan dalam pendekatan transdisipliner dalam pembelajaran, itu mungkin transdisipliner ini kan tadi sudah dijelaskan adanya perbedaan dari masing-masing itu disiplin ilmu yang lain yang nantinya disatukan menjadi satu gitu kan. Nah, mungkin kalau dari pembelajaran itu kita kelebihannya itu kita bisa menemukan suatu kasus baru gitu yang kita terapkan ke anak-anak dalam pembelajaran. Nantinya kan anak-anak itu mendapatkan pengalaman baru dalam pembelajaran gitu. Kalau kekurangannya mungkin itu tadi ya, kurangnya kesiapan. Kalau pembelajaran kesiapan sama adanya miskomunikasi yang antara ini pendidik dan serta didik gitu. Nah, itu mungkin dari saya, tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Anam. Jadi intinya itu lebih ke teknisnya ya Nam ya, kalau jawaban kamu ya. Kalau yang hambatannya atau kendalanya itu lebih ke teknis mempersiapkannya. Ya, ketika kita mau memadupadankan antara disiplin ilmu satu dengan yang lain, tentu kita harus melakukan analisis terlebih dahulu ya. Tidak semua disiplin ilmu itu bisa kita mix, bisa kita kombinasikan, bisa kita gabungkan. Kalau itu
tidak sesuai dengan masalah yang kita temukan, tentu itu tidak bisa menimbulkan atau menghasilkan solusi, justru akan menimbulkan masalah baru. Berarti dibutuhkan suatu analisis tertentu, ya, analisis terhadap masalah itu, sehingga nanti kita bisa memutuskan ini pakai disiplin ilmu yang mana. Itu lebih ke kendalanya ya, lebih ke kendalanya semacam itu. Nah, kalau kemanfaatnya sih rata-rata semua memanfaatnya ya tadi berkaitan dengan efektivitas ya, efektivitas dalam menjelaskan misalnya atau dalam mencari solusi misalnya. Nah, itu lebih ke efektivitasnya. Kalau manfaat secara keseluruhannya semacam itu. Oke. Jadi terima kasih atas tambahan dari Anam ya. Takon-takon dewe dijawab dewe ya Anam ya. Hampir mirip kayak gitu ya Anam ya. Nggak, Anam Aman, tadi Bu, aman. menjawab pertanyaan Lela kok ya. Tadi membantu menjawab pertanyaan Mbak Laila. Oke, semacam itu. Jadi tetap ketika kita mau mengkombinasikan beberapa disiplin ilmu ya harus kita analisis dulu adakah kebermanfaatannya ataukah ada kaitannya. Jika tidak ya jangan menggunakan ilmu atau disiplin ilmu tersebut. Mungkin kita bisa mengkombinasikan dengan disiplin ilmu yang lainnya. Misalnya tadi diberikan contoh ya ada sebuah masalah terkait dengan pembelajaran bahasa Arab ya kalau tidak salah ya, bahasa Arab di SD misalnya. Nah, itu kita membutuhkan disiplin ilmu tertentu untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, kita menggabungkan ya strategi pembelajarannya ya ini antara ini dan ini tadi. Nah, itu sudah baik ya diberikan contoh atau implementasinya penggunaan transdisiplin ilmu dalam dalam memecahkan suatu masalah ya. Oke, terima kasih. Mas Rizky ditutup, nanti biar ganti kelompok keempat. Terima kasih kelompok kami itu yang dapat saya sampaikan atau kami sampaikan terkait integrasi transdisipliner. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya serahkan ke Bu Siti. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Oke, semakin ke sini ternyata semakin panas ya. Kelompok 1 tidak ada yang tanya, hanya beberapa. Kelompok 2, kelompok 3 banyak sekali yang bertanya. Berarti kelompok 3 intinya tuh berhasil menghidupkan suasana ya, sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya membutuhkan jawaban untuk kelompok 3 ini. Ya, terima kasih. Selanjutnya ke kelompok 4 ya, silakan kelompok 4. Ini sudah siap kelompok 4? Sudah, Bu. Oke, Mbak Alia, silakan untuk share PPT-nya. Saya silakan kepada kelompok 4. Silakan. Ya, sebentar, Bu. Ya. Ini nanti kita sampai pukul 11:30, tidak apa-apa ya, karena tadi kita mulainya molor ya. Tidak apa-apa ya. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai model pembelajaran terpadu. Sebelumnya, saya Alia Islah Farah sebagai moderator dan teman-teman saya Zumratul Al-Khairiyah, Nalimatul Istiqomah, Erma Novita, Raufatun Nur, dan Selvi Wahyuni sebagai pemateri. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan mengenai model pembelajaran terpadu. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada praktek pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi anak. Tujuan dari tema ini bukan hanya untuk menguasai konsep-konsep mata pelajaran, akan tetapi konsep-konsep dari mata pelajaran terkait dijadikan sebagai alat dan wahana untuk mempelajari dan menjelajahi topik atau tema tersebut. Pendekatan pembelajaran terpadu lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu.
Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Irma Novita. Silahkan Mbak Irma. Selanjutnya ada karakteristik yang perlu dipahami dari pembelajaran terpadu. Yang pertama, pembelajaran terpadu berpusat pada siswa. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek pelajar. Peran guru lebih banyak sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga, dalam pembelajaran terpadu, pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Bahkan dalam pelaksanaan di kelas-kelas awal sekolah dasar, fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Yang keempat, pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, pembelajaran terpadu bersifat luas atau fleksibel. Sebab guru dapat mengaitkan bahan ajar dari suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di masa sekolah dan siswa berada. Yang terakhir, keenam, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Dengan demikian, siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Materi selanjutnya disampaikan oleh Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Zum. Baik, selanjutnya yaitu ada landasan-landasan dalam pembelajaran terpadu. Yang pertama, landasan fisiologis. Landasan fisiologis perumusan tujuan, kompetensi, dan isi materi pembelajaran terpadu pada dasarnya bergantung pada pertimbangan-pertimbangan fisiologis. Pandangan fisiologis yang berbeda akan mempengaruhi dan mendorong pelaksanaan pembelajaran terpadu yang berbeda pula. Dan yang kedua adalah landasan psikologi. Landasan psikologi perkembangan dilakukan terutama dalam menentukan isi materi pembelajaran terpadu yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi materi pembelajaran terpadu tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana siswa harus mempelajarinya. Dengan kata lain, berkenaan dengan penentuan cara atau metode pembelajaran. Dan yang terakhir, ada landasan praktis. Landasan praktis ini landasan berkaitan dengan kondisi-kondisi yang nyata pada umumnya terjadi dalam proses pembelajaran saat ini, sehingga harus mendapatkan perhatian dalam melaksanaan pembelajaran terpadu. Selanjutnya, materi akan disampaikan kepada Mbak Isti. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran terpadu. Yang pertama yaitu prinsip penggalian. Prinsip penggalian merupakan prinsip utama atau fokus dalam pembelajaran terpadu. Artinya, tema-tema yang saling tumpang tindih dan ada keterkaitan menjadi target utama dalam pembelajaran. Yang kedua, prinsip pengelolaan pembelajaran. Guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi pada dasarnya, evaluasi menjadi fokus dalam setiap kegiatan, bagaimana suatu kerja dapat diketahui hasilnya apabila dilaksanakan evaluasi. Yang keempat, prinsip reaksi. Guru dituntut agar mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sehingga
tercapai secara tuntas tujuan-tujuan pembelajaran. Guru harus bereaksi terhadap reaksi siswa dalam semua event yang tidak diarahkan ke aspek yang sempit tetapi ke suatu kesatuan utuh dan bermakna. Selanjutnya, tujuan pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu dikembangkan selain untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, diharapkan peserta didik juga dapat meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajari secara lebih bermakna, mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi, mengembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan. Kembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, serta menghargai pendapat orang lain. Meningkatkan gairah dalam belajar, dan yang terakhir, memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Uun. Baik, yang selanjutnya ada model pembelajaran terpadu. Menurut pengkajian tim pengembang PGSD tahun 1997, terdapat 3 model pembelajaran terpadu yang cocok diterapkan di sekolah dasar, yaitu ada model jaring laba-laba, model keterhubungan, dan model keterpaduan. Yang pertama ada model pembelajaran laba-laba atau web, merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini dimulai dengan menentukan tema, kemudian dikembangkan menjadi subtema dengan memperhatikan keterkaitan tema tersebut dengan mata pelajaran yang terkait. Dari subtema tersebut diharapkan aktivitas siswa dapat berkembang dengan sendirinya. Dalam penerapan model web ini ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Mempelajari kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator setiap bidang pengembangan untuk masing-masing kelompok usia. 2. Mengidentifikasi tema dan subtema dan memetakannya dalam jaring tema. 3. Mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang pengembangan melalui tema dan subtema. Yang keempat, menentukan kegiatan pada setiap bidang pengembangan dengan mengacu pada indikator yang akan dicapai dan subtema yang dipilih. Yang kelima, menyusun rencana kegiatan pembelajaran. Dalam model pembelajaran jaring-jaring laba-laba ini, tentunya ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu 1. Adanya faktor motivasional yang dihasilkan dari menyeleksi tema yang digunakan. 2. Model ini relatif lebih mudah dilakukan oleh guru. 3. Mempermudah perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema ke dalam semua bidang isi pelajaran. Sedangkan kelemahannya yaitu langkah yang sulit dilakukan adalah menyeleksi tema. Kedua, adanya kecenderungan merumuskan suatu tema yang dangkal. 3. Dalam pembelajaran, guru lebih fokus pada kegiatan pengembangan. Model yang kedua ada model keterhubungan atau connected. Model keterhubungan adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, tugas-tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas-tugas yang dilakukan di hari berikutnya. Bahkan ide-ide yang dipelajari dalam satu semester dengan ide-ide yang akan dipelajari pada semester berikutnya di dalam satu mata. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Selvi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari model connected. Kelebihan dari model connected yaitu siswa memiliki keuntungan halnya suatu pelajaran fokus konsep-konsep dikembangkan siswa secara terus-menerus sehingga terjadi internal pelajaran. Ya, suaranya hilang ya. Sinyal terputus kayak ini. Halo Mbak.
Maaf Bu, tadi terputus. Iya, benar, enggak apa-apa, Mbak. Saya lanjut lagi ya Bu. Ya, silakan. Selanjutnya yaitu kelebihan dari model yang kedua yaitu mengaitkan ide-ide dalam suatu mata pelajaran yang memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, dan mengasimilasi ide secara berangsur-angsur dan memudahkan transfer ide-ide tersebut dalam memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu kekurangan dari model connected. Yang pertama yaitu berbagai mata pelajaran dalam model ini terpisah dan nampak tidak terkait, walaupun hubungan dibuat secara eksplisit antara mata pelajaran atau interdisiplin. Yang kedua yaitu guru tidak didorong untuk secara bersama-sama sehingga isi pelajaran tetap fokus tanpa merentangkan konsep dan ide antara mata pelajaran. Yang ketiga yaitu usaha yang terkonsentrasi untuk integrasi ide-ide dalam suatu mata pelajaran dapat mengabaikan kesempatan untuk mengembangkan hubungan yang lebih global dengan mata pelajaran lain. Selanjutnya yaitu model keterpaduan atau integrated. Model keterpaduan ini merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Model ini diusahakan dengan cara menggabungkan mata pelajaran dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menentukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa mata pelajaran. Selanjutnya yaitu kelemahan dan kelebihan dari model keterpaduan. Kelebihannya yaitu, pertama, memudahkan siswa untuk mengarahkan keterkaitan dan keterhubungan di antara berbagai mata pelajaran. Yang kedua, memungkinkan pemahaman antar mata pelajaran dan memberikan penghargaan terhadap pengetahuan dan keahlian. Yang ketiga, yaitu mampu membangun motivasi. Selanjutnya, yaitu kelemahan dari model keterpaduan. Yang pertama, yaitu model ini model yang sangat sulit diterapkan secara penuh. Yang kedua, model ini menghendaki guru yang terampil, percaya diri, dan menguasai konsep, sikap, dan keterampilan yang sangat diprioritaskan. Yang ketiga, yaitu model ini menghendaki tim antar mata pelajaran yang terkadang sulit dilakukan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Silakan Mbak Ali. Ya, terima kasih kepada para pemateri. Selanjutnya kami buka sesi kritik, saran, dan tambahan. Pertanyaan juga boleh, silahkan. Mbak Alia, saya izin bertanya. Ya, Mbak. Silahkan Mbak Nisa. Ya, nama saya Khairunisa, NIM 72. Saya mau bertanya, apakah model pembelajaran terpadu ini efektif diterapkan dalam K13, yang mana K13 itu kan yang aktif siswanya. Kalau model pembelajaran terpadu ini sepertinya lebih bertumpu pada gurunya ya Mbak. Maksudnya gurunya dituntut aktif, kreatif, inovatif kayak gitu Mbak. Bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Ya, terima Bisa kasih dipahami pertanyaannya. Ya, insya Allah bisa, Mbak. Ya. Makasih Mbak Terima Alia. kasih Mbak Nisa. Ya, sama-sama Mbak Nisa. Silakan ada yang mau bertanya lagi atau memberi saran tambahan. Oke, kayaknya cukup satu dulu ya pertanyaannya. Enggak, silakan dijawab. Sebentar Bu, mau diskusi dahulu. Oke, silakan.
Sambil menunggu, mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menjawab. Mbak Nisa bisa nulis itu ya, pertanyaannya di chat, biar bisa dilihat teman-teman yang lain. Oke, Mbak Alia. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Nisa. Pertanyaannya itu, apakah model pembelajaran terpadu ini sudah sesuai dengan kurikulum 2013 nih, Mbak? Menurut saya itu sudah sesuai, karena apa? Di dalam pembelajaran terpadu ini menggunakan buku tematik, yang mana buku Maaf, tematik Mbak, bukan sesuai, Mbak. Maksudnya apakah efektif gitu? Ya, menurut saya itu efektif. Menurut saya ya, Mbak, itu efektif karena apa? Di dalam pembelajaran terpadu ini, guru ini hanya maaf, gini, dalam pembelajaran terpadu ini yang aktif itu sebenarnya siswanya, Mbak. Karena apa? Siswanya itu disuruh untuk berpikir kreatif, dan guru di sini pun sebagai fasilitator, yang mana fasilitator itu guru hanya menjelaskan atau memperjelas materi yang disampaikan oleh siswa yang aktif tersebut. Mungkin dari Mbak Nisa, apakah bisa dipahami atau yang lain ada tanggapan? Oh, berarti model pembelajaran terpadu itu ya, Mbak, yang aktif siswanya ya, sama kayak K13? Iya. Oh, ya. Ya, Siswanya. Mbak, makasih. Iya. Mungkin dari teman-teman ada pendapat yang lain? Silakan menambahi, memperkuat pendapat dari kelompok 4. Jadi pada dasarnya pembelajaran terpadu itu ya memadukan sama dengan tematik integratif ya, memadukan beberapa disiplin ilmu dalam proses pembelajarannya. Dan di sini pusat pembelajarannya tidak bertumpu ke guru saja tetapi ke siswanya. Di sini benar jawabannya Mbak Rauf tadi menjelaskan guru sebagai fasilitator, bagaimana mengaktifkan suasana di kelas. Berarti guru memikirkan caranya seperti apa? Salah satunya tadi menyebutkan semacam menyiapkan ya pembelajarannya dengan medianya atau apa. Dan tujuannya apa? Supaya siswa itu tertarik dan mau berinteraksi dengan gurunya, mau menjawab, mau bertanya, mau mengomentari dan lain sebagainya. Ya, jadi tetaplah ya semua itu butuh kreativitas dari guru untuk menghidupkan suasana. Nah, tidak bisa 100% kita tiba-tiba ya ke siswanya, harus bisa aktif secara sendiri kan tidak bisa, butuh pancingan-pancingan atau stimulus-stimulus. Dan stimulusnya apa? Nah, itu guru yang harus berpikir kreatif agar pembelajaran di kelas itu menjadi lebih hidup. Maksudnya seperti itu. Karena pembelajaran terpadu ini juga bagian dari pembelajaran di K13. K13 itu sendiri kan menggunakan beberapa pendekatan ya dalam pelaksanaannya ya. Ada saintifik, ada terpadu itu sendiri, bisa juga ke pendekatannya adalah kemarin adalah kontekstual. Nah, itu semuanya kan rata-rata menekankan kepada keaktifan dari siswa gitu. Ya Mbak Nisa ya dan yang lainnya ya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau tidak langsung ke kelompok 5 ya. Biar tidak habis waktunya. Oke. Ditutup aja ya Mbak ya. Dulu ya. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya.
Saya kembalikan ke Bu Suci. Ya, terima kasih. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 5 ya. Kelompok 5. Saya persilakan kelompok 5 dan nyambung ke kelompok 6. Oke, silakan dijelaskan secara poin-poinnya saja berkaitan dengan tema-tema yang ada di kelas 1 maupun yang ada di kelas 4 untuk kelompok 5 dan 6. Ya, silakan kelompok 5. Terima kasih Bu Suci. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nggih. Oke. Nah, kelompok 5 ini membahas tema kelas 1. Sebelumnya, perkenalkan kelompok 5, yaitu yang pertama, Ita Amalia Arumbia, NIM 64. Yang kedua, Sinur Aminah, kelompok 53. Ada Dina Yunita, NIM 64. Sarah Mahasinati, NIM 67. Fitri Nur Hasanah, NIM 68. Hoynisa, NIM 72, Sli of Monique, NIM 74. Nah, kalau 5 nantinya kita akan membahas tema kelas 1. Nah, tema kelas 1 banyak sekali dan nanti kita akan bahas, kita sebut tema 1 ada apa, tema 2 apa. Nah, kemudian kita akan membahas, kita pilih salah satu tema untuk kita bahas secara lebih tinggi. Lanjutnya, saya silakan kepada materi. Tema 1 yaitu diriku. Subtema 1, aku dan teman baru. Subtema 2, tubuhku. Subtema 3, aku merawat tubuhku. Subtema 4, aku istimewa. Tema 2 yaitu kegemaranku. Subtema 1, gemar berolahraga. Subtema 2, gemar bernyanyi dan menari. Subtema 3, gemar menggambar. Subtema 4, gemar membaca. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Mbak Ita. Berikutnya yaitu tema 3 yang bertemakan kegiatanku. Subtema 1-nya yaitu kegiatan di pagi hari, sedangkan subtema 2 kegiatan siang hari, subtema 3 kegiatan sore hari, subtema 4 kegiatan malam hari. Tema 4 bertemakan keluargaku dengan subtema 1 anggota keluargaku, subtema 2 kegiatan keluargaku, subtema 3 keluarga bersamaku, subtema 4 kebersamaan dalam keluarga. Berikutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Nur. Silakan Mbak Nur. Ya, Mbak Nur. Yang selanjutnya yaitu tema 5 yang bertema pengalamanku. Pada subtema 1, pengalaman masa kecil. Subtema 2, pengalaman bersama teman. Subtema 3, pengalaman di sekolah. Subtema 4, pengalaman yang berkesan. Tema 6 yang bertema lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 1 yaitu lingkungan rumahku. Subtema 2, lingkungan sekitar rumahku. Subtema 3, lingkungan sekolahku. Subtema 4, bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ara. Baik, selanjutnya yaitu tema 7 yang bertema benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1 yaitu ada benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Subtema 2, hewan di sekitarku. Subtema 3, tanaman di sekitarku. Subtema 4, ada bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Selanjutnya itu tema 8 yang bertema peristiwa alam. Subtema 1 yaitu peristiwa siang dan malam. Subtema 2, kemarau. Subtema 3, ada penghujan. Subtema 4, bencana alam. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nisa.
Baik, selanjutnya tema 7. Kelompok kami memilih membahas tema 7, yaitu tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2, hewan di sekitarku. Ayo membaca. Hewan merupakan benda hidup. Benda hidup tersebut juga makhluk hidup. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan peliharaan dan ada hewan hewan liar, maaf. Tempat tinggalnya berbeda-beda, ukuran badannya berbeda, cara bergeraknya pun berbeda. Hewan termasuk makhluk hidup ciptaan Tuhan. Hewan peliharaan harus dirawat dan disayangi. Baik, selanjutnya presentasi oleh Mbak Sally. Selanjutnya, ayo mengamati. Tempat tinggal hewan Udin, Edo, dan Bandi sedang membaca buku tentang hewan. Mereka mengamati gambar tempat tinggal hewan. Hewan tinggal di tempat yang berbeda. Ada hewan yang tinggal di darat, contohnya ayam, kelinci, dan kucing. Ada hewan yang tinggal di air, contohnya ikan. Ada pula hewan yang dapat tinggal di air, yang di darat, contohnya katak. Namun Udin merasa bingung menentukan tempat tinggal kera. Menurut Bani, kera tinggal di darat. Namun menurut Edo, kera tinggal di pohon. Menurut Bani, kera tinggal di darat. Namun menurut Edo, kera tinggal di pohon. Bagaimana pendapatmu? Ayo mencoba. Hewan bergerak dengan cara yang berbeda. Ada hewan yang bergerak dengan cara terbang-terbang menggunakan sayap. Ada hewan yang bergerak dengan cara melompat. Dapatkah kamu menirukan gerak hewan di samping? Coba tirukan gerak hewan katak bersama temanmu. Selanjutnya saya kabarkan ke moderator. Selanjutnya sesi sanggahan dan saran. Enggak, teman-teman ingin memberi saran sanggahan dipersilahkan. Ya, silakan berikan sanggahannya. Ya, teman-teman. Ya, ada ini. Ini langsung lanjut ke ceritanya jawab ya, Bu. Ya, silakan. Kalau tidak ada, silakan yang mau bertanya, monggo. Oke, sebentar ya sambil Ini suara saya terdengar ya? Iya, terdengar. Bentar ya, sambil menunggu teman-teman untuk bertanya, saya mau mengomentari dulu ya. Untuk pembahasan pada kelompok 5 ini berkaitan dengan tema yang dipilih, itu kita tidak hanya sekadar menjelaskan ini tema ini tentang ini. Kayak tadi kan dijelaskan misalnya mengamati bla 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 ya. Yang kami minta atau yang saya minta kemarin itu adalah keterkaitannya ya antara mata pelajaran apa sih. Jadi misalnya untuk tadi tema 7 misalnya, tema 7 subtema 2 tentang lingkungan misalnya. Nah, dalam tema ini, subtema ini, ada pun keterkaitan dalam mata pelajaran itu ada 3 di antaranya atau meliputi Bahasa Indonesia, IPA, sama SBD misalnya. Keterkaitan di IPA atau Bahasa Indonesia itu menyangkut tentang misalnya menemukan ide pokok. Kemudian di IPA berkaitan dengan menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian misalnya kalau itu SBD diminta untuk menggambarkan ya, menggambar objek yang ada di sekitar kita. Nah, itu yang minta ya harusnya ya. Jadi tidak hanya sekedar membaca, mengamati ini tentang ini. Jadi kita masih belum ada gambaran keterkaitannya ini antara mapel apa saja sih pada tema yang subtema yang telah dijelaskan oleh kelompok 5. Maksudnya seperti itu ya. Tadi kan hanya sekedar membaca saja ya. Tidak dijelaskan keterkaitan mata pelajaran yang dimaksud ya. Untuk kelompok 5 revisiannya semacam itu ya komentarnya. Jadi belum menjelaskan secara rinci keterkaitan mata pelajaran apa saja yang ada di tema subtema yang telah kalian pilih. Gitu ya. Oke. Oke, ini kayaknya tidak ada yang bertanya ya.
Langsung ke kelompok 6 aja ya. Saya mau menyelesaikan. Jadi kelompok 6 apakah penjelasannya hampir sama dengan kelompok 5 ataukah mirip dengan apa yang sudah saya kemukakan. Gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Vera. Ditutup dulu Mbak Vera. Kita tutup diskusi pada kelompok 5. Apabila ada tutur kata yang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut ke kelompok terakhir, kelompok 6. Bagaimana penjelasannya? Sudah siap kelompok 6? Siap, Bu. Oke, saya serahkan kepada kelompok 6. Silakan. Suara saya terdengar ya? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Mutiara Ananda Putri dan ada juga Mbak Mujahidah Salimatus Sabila, Siti Duratun Nafiroh, Erika Wisni Putri, Uswatun Hasanah, M. Rohman, dan Dewi Permatasari yang akan membahas tema-tema di kelas 4. Selanjutnya, pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengkaitkan atau memadukan beberapa kompetensi dasar dan indikator pada kurikulum atau standar isi dari beberapa mata pembelajaran menjadi satu kesatuan untuk dikemas dalam satu tema. Berdasarkan hal tersebut, maka peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi peserta didik. Yakni peserta didik dapat memahami konsep-konsep yang saling terkait dari beberapa mata pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usia peserta didik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Mujahidah. Terima kasih untuk Mbak Mutir. Selanjutnya Ya, suaranya terputus-putus pada ya. buku tema Oke, jelas. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Subtema 2, manfaat energi. Subtema 3, energi alternatif. Selanjutnya subtema 3. Ada peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan. Jelaskan Mbak Siti Duratun Nafiroh. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada tema 5. Ada pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan. Subtema 2, pahlawanku kebanggaanku. Subtema 3, sikap kepahlawanan. Selanjutnya pada semester 2 ada tema 6, cita-cita. Subtema 1, aku dan cita-citaku. Subtema 2, hebatnya cita-citaku. Subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Selanjutnya ada tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Subtema 1, keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku. Subtema 2, indahnya keberagaman budaya negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Erika. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada tema 8,
yaitu daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Subtema 3, bangga dengan daerah tempat tinggalku. Subtema 9, ada kayanya negeriku. Subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. Subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Subtema 3, pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Subtema 4, karyaku, prestasiku, project based learning. Selanjutnya disampaikan oleh Mbak Uswatun. Selanjutnya di kelompok kami memilih tema 9 dengan tema kayanya negeriku, subtema 1 kekayaan sumber energi di Indonesia. Pada pembelajaran ketiga dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dan bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada bacaan Ayo Membaca. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi, mulai dari minyak dan gas bumi. Di skip aja Mbak Us, di skip. Kamu jelaskan saja dalam pelajaran muatan bahasa Indonesia yang Ayo Membaca ini, intinya siswa diminta untuk apa? Gitu. Apakah untuk menemukan ide pokok, ataukah menemukan fakta mungkin? Pada pembelajaran bahasa Indonesia itu siswa nanti disuruh untuk melakukan wawancara, entah itu dengan orang tuanya atau tetangganya atau saudaranya mengenai mengenai kondisi lingkungan yang ada di sekitar mereka. Oke, kemudian yang IPA-nya? Yang IPA itu itu mencoba menentukan manfaat dari energi matahari dalam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, berarti ke penyebutan manfaatnya ya? Ya, nah, oke. Ya. Oke, ya terima kasih. Bawah-bawah tidak usah dijelaskan. Ya. Oke. Moderator, silakan membuka tanya jawab atau bagaimana? Silakan. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab langsung aja ya, Bu. Langsung boleh. Silakan teman-teman yang mau bertanya mengenai materi tema-tema yang ada di kelas 4. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, ditutup aja Mbak. Udah jam 11:30 lebih. Nanti kalian ganti jam ketiga. Kalau nggak ada, saya akhiri presentasi dari kelompok 6. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang terakhir ini yang saya harapkan tadi ya di kelompok 5 menjelaskan keterkaitannya mata pelajaran apa, kemudian dalam pelajaran itu membahas tentang apa. Nah, saya ambil yang ini tadi ya, yang terakhir ya. Terakhir itu berkaitan dengan sumber daya alam ya. Nah, keterkaitannya itu ada di mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Bahasa Indonesianya, siswa outputnya itu diminta untuk melakukan wawancara terhadap keluarganya, boleh itu orang tuanya sendiri atau tetangganya berkaitan dengan berkaitan dengan sumber daya alam. Sumber daya alam itu ada apa saja. Nah, sedangkan kaitannya dengan pelajaran IPA itu sendiri berkaitan dengan manfaat ya, manfaat dari sumber daya alam tersebut. Nah, jadi dalam satu subtema ini ada 2 mata pelajaran yang terintegrasi, yakni IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, itu yang dimaksud dengan implementasi pelaksanaan pembelajaran integratif tersebut. Oke. Ya, alhamdulillah hari ini meskipun ada drama-drama tadi ya, sinyalnya ya, kemudian tadi kita juga sempat mundur beberapa menit, alhamdulillah bisa kita selesaikan dengan baik. Sebelum kita akhiri,
ada yang mau menyimpulkan perkuliahan kita hari ini itu bagaimana? Silakan, saya persilakan. Dia mau menyimpulkan untuk pembelajaran tematik terintegratif itu yang bagaimana menurut kalian? Dia mau menyimpulkan, silakan. Satu orang saja. Rohman mau menyimpulkan, Roh? Rohman Guyuto ya. Mungkin yang lain, Bu. Aduh, kirain ternyata mungkin yang lain. Tadi cowok-cowoknya udah bersuara kok, Rohman. Kamu aja kayak yang belum terdengar suaranya ya, Rohman ya. Oke ya, silakan dia mau menyimpulkan. Mbak Durotun Nafiroh, silakan simpulkan untuk perkuliahan hari ini. Singkat saja, tidak usah panjang-panjang. Menurut pemahaman kamu. Maksudnya semuanya, Bu, atau cuma beberapa aja tidak apa-apa yang kamu pahami, silakan. Mungkin lebih ke pembelajaran tematik integratif ya, Bu. Ya, bagaimana? Menurut saya itu merupakan apa ya? Suatu pendekatan dalam pembelajaran yang mengintegrasikan dari berbagai kompetensi dari sebuah mata pelajaran apa ya? Berbagai mata pelajaran intinya dalam sebuah tema tertentu gitu, Bu. Oh ya, oke ya. Terima kasih simpulannya untuk Mbak Durotun. Nah, berarti Durotun ini secara tidak langsung menyimak ya dari awal sampai akhir sehingga bisa menyimpulkan. Nah, ya. Jadi ya pembelajaran tematik integratif ini ya tadi ya dijelaskan Mbak Durotun mengintegrasikan beberapa mata pelajaran yang memiliki kompetensi yang sama. Tentu saja dalam pemilihannya itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada terkait tidak sih? Kalau tidak terkait, kita tidak bisa memaksakan. Jika itu ngapain Mbak Salma? Kamu kedip-kedip Mbak Salma, ayo malah main mata ya. Oke ya. Jadi tidak semua mata pelajaran itu bisa kita integrasikan. Ada kalanya bahasa Indonesia tidak bisa kita integrasikan dengan IPA. Ya, jadi kita lihat dulu tema kita pembahasan tentang apa. Jadi pinter-pinterlah mengintegrasikannya. Ya, terima kasih. Minggu depan ini pertemuan ke-7 ya. Berarti minggu depan UTS ya? Benar ya? Enggak, Bu, kayak Ibu tanggal Ya, 21. iya. Oke ya. Oke. Ya, saya juga ini ya. Karena untuk kelasnya kan kita mulainya beda ya. Kelas kalian kelas yang hari Rabu, Kamis, Jumat itu kan dimulai minggu awal ya. Sedangkan untuk yang kelas hari Senin itu kan paling telat ya. Jadi pertemuannya tidak sama. Kan sudah masuk ini pertemuan 7, yang sana masih pertemuan 6. Jadi kayak tidak begitu bareng ya. Oke, persiapan untuk UTS, jadi materi yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir, silakan kalian pelajari. Nanti UTS-nya soalnya seperti apa, yang jelas nanti lebih kepada ada teori tetap masih ada, tapi tetap ke penerapannya ya. Untuk lebih lanjutnya nanti saya jelaskan di grup WA saja ya. Itu terima kasih. Nanti saya siapkan link untuk mengirimkan tugas di Vkelas. Yang mengirimkan cukup perwakilan saja, tidak usah semuanya mengumpulkan. Jadi perwakilan kelompok 1 sampai 6. Kalau sudah saya buatkan linknya, silakan nanti dikirim ke Vkelas ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya. Semoga perkuliahan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ambil gambarnya secara cepat aja ya. Iya, jadi kalian nggak bisa gaya-gaya ya. Oke. Oke ya. Terima kasih. Saya akhiri ya. Saya tutup. Sampai ketemu minggu depan. Ya, sampai jumpa.